Selamat malam dan salam olahraga buat Anda semua. Senang sekali malam hari ini saya Anto kembali hadir di acara Sporta, kerjasama antara Sonora bersama dengan bolasport.com. Nah, malam hari ini selama 1 jam hingga pukul 20 malam nanti, kita akan bicara mengenai prediksi babak semifinal Liga Champions. Dan tentunya malam hari ini saya nggak sendirian, saya sudah bersama dengan Mas Dwi Widiatmiko dari bolasport.com. Mas Wid, selamat malam, salam sehat ya. Selamat malam Mas Anto, sahabat Sonora. Sehat Mas? Sehat. Puji Tuhan. Kita ngobrol mengenai topik kita malam hari ini, prediksi babak semifinal Liga Champions. Fans MU ini lagi berbunga-bunga nih Mas. Iya betul. Acara sepertinya akan datang Mas ya. Setelah Erik ten Hag ini resmi menjadi pelatih baru dari Manchester United. Saya kemarin sempat baca komentarnya Ralf Rangnick ya, bahwa dalam beberapa jam ke depan akan resmi Erik ten Hag masuk, kemudian ada 10 pemain MU yang akan segera dijual. Bisa menjelaskan lebih lanjut Mas mengenai perkembangan tersebut? Iya, memang baru aja ya, belum terlalu lama, tadi sore tepatnya, waktu Indonesia bagian Barat, Manchester United akhirnya resmi mengumumkan bahwa Erik ten Hag akan menjadi pelatih mereka mulai musim depan. Dia dikontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dan ini memang rencana awal sih ya dari Manchester United, karena kita tahu si Ralf Rangnick ini tidak akan memegang tim di musim depan, karena dia akan berubah jabatannya menjadi semacam konsultan klub gitu. Jadi memang United ini sepanjang musim ini, setelah mereka memecat Solskjaer, mereka memang dalam proses mencari pelatih utama yang baru, dan sebetulnya kandidatnya cukup banyak ya. Ada Pochettino, kemudian ten Hag juga masuk, tapi akhirnya ten Hag ini yang dipilih, dan ini ya sedikit ya betul yang Mas Anto bilang tadi, sedikit memberikan harapan barulah kepada fansnya Manchester United ya. Karena dengan pelatih baru dan pelatih yang memang reputasinya sudah cukup dikenal lah di Eropa. Dia mampu membawa Ajax menampilkan permainan yang baik gitu ya, kemudian menemukan banyak bintang muda. Itu yang diharapkan fans United ini dibawa oleh ten Hag nanti ke United. Dan tentunya dengan pelatih baru kita bisa berharap bahwa akan ada ini juga perubahan cukup besar nanti di squad United ya. Karena di musim ini kebetulan memang beberapa pemain sudah disorot, sudah dianggap apa ya, tidak ini lagi, tidak cocok lagi buat Manchester United. Jadi ada kemungkinan sih yang tadi Mas Santo bilang, ada 10 pemain yang mungkin akan hengkang, itu sangat betul ya, sangat mungkin terjadi. Jadi di bawah ten Hag nanti pasti dia akan diberikan kebebasan, diberikan budget belanja yang cukup besar oleh pemilik United untuk merombak tim. Dan jangan kaget kalau nanti nama-nama besar gitu yang akan keluar dari United dan digantikan oleh pemain baru ya. Iya, ini kalau bicara mengenai sosok dari Erik ten Hag ya, Mas Pit, sepanjang karir kepelatihannya memang dihabiskan di Liga Belanda ya? Iya, memang lebih banyak di Liga Belanda, tapi dia juga punya pengalaman ini sih, di beberapa Liga Eropa, tapi bukan sebagai pelatih kepala di awal kepelatihannya ya. Tapi memang waktu sekarang dia sebagai pelatih utama memang lebih banyak di Liga Belanda. Dan prestasinya bersama Ajax ini cukup bagus, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia bisa membawa Ajax ke semifinal Liga Champions tahun 2019-2020. Kemudian dia bisa menemukan beberapa pemain bagus yang sekarang menjadi tulang punggung Ajax, bahkan sudah beredar di beberapa klub-klub top Eropa gitu ya, pemain-pemain jebolan Ajax binaan dari ten Hag ini. Jadi ini pelatih yang cukup punya banyak pengalaman gitu ya, bukan cuma di Belanda tuh yang tadi saya bilang, dia juga setahu saya sempat di Bayern Munchen amatir sih ya, Bayern Munchen B bisa kita bilang begitu, di awal kepelatihannya sebagai asisten pelatih. Dan kemungkinan gaya bermain di Ajax akan diadop ke United, Mas? Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama fans Manchester United ya. Kalau misalnya benar-benar diadopsi gaya permainan Ajax, ini United akan berpeluang menjadi tim bagus lagi gitu ya, Mas Anto ya. Karena kan, waduh, kita kecewa banget nih lihat Manchester United dalam beberapa
bulan terakhir ya, benar-benar menyedihkan gitu, bukan cuma dari segi perolehan hasil, tapi permainan juga sangat mengecewakan gitu. Padahal mereka di musim ini kan kita tahu mereka mendatangkan begitu banyak pemain bagus, bahkan sampai Ronaldo, kemudian Varane bergabung, kemudian Jadon Sancho bergabung, tapi mainnya kayak gitu-gitu aja gitu. Bahkan ada yang bilang paling cuma 20 menit Manchester United main bagus tuh 20 menit pertama, tapi setelah itu turun-turun, stamina-nya juga cepat habis gitu, dan tidak ada yang jelas gitu ya si Ralf Rangnick ini dalam menerapkan strategi juga apa sih yang mau dilakukan di pertandingan gitu. Menguasai bola juga nggak terlalu bagus, melakukan serangan-serangan balik yang cepat juga enggak gitu ya. Nah mungkin harapannya adalah Ten Hag ini akan mengubah itu. Jadi kalau kita lihat Ajax ya udah namanya kulturnya total football, udah nggak bisa hilang lah kalau di Ajax ya. Dan itu ya kalau dibawa ke Manchester United ini akan bagus lagi nih, bisa kemungkinan akan bagus lagi kalau bisa dijalankan dengan baik oleh para pemainnya nanti. Formasi favoritnya apa sih Mas? 4-3-3 ya. 3-3. Biasanya ya kalau di Ajax dia biasa pakai 4-3-3, tapi sangat fleksibel lah Erik ten Hag ini, jadi dia bisa berubah tiba-tiba menjadi 4-2-3-1, bisa jadi bahkan 4-2-4 gitu ya. Kadang-kadang dia punya sayap yang sangat bagus, yang dari posisi gelandang bisa dimajukan dia ke depan. Dan ini sebetulnya cocok ya, kira-kira cocok dengan materi squad yang dimiliki oleh United sekarang, karena di sana ada Jadon Sancho, ada Elanga, ada pemain-pemain yang bisa beroperasi di sektor sayap gitu. Dan ini kalau misalnya bisa berjalan sih ada potensi lah, kita bisa berharap United bisa meramaikan lagi persaingan di papan atas Liga Inggris musim depan. Ini kan IPL tinggal menyisakan beberapa pekan lagi ya Mas Wid ya? Fans United sendiri gimana nih masuk zona Liga Champion? Wah, kok ketawa sih? Nah, kita tiap minggu kayaknya bahas itu terus deh. Enggak, maksudnya kan masih ada harapan nggak? Harapan sih kalau secara matematis sih ada ya, kalau nggak salah. Tapi itu tadi mungkin seperti perkiraan kita udah banyak lah kita siaran kita mau bicarakan United, harapannya sih cukup tipis gitu ya. Karena kalau melihat Arsenal, kemudian Chelsea dan Tottenham yang tampil baik ya, kemarin Arsenal juga baru saja mengalahkan Chelsea 4-2 di kandang Chelsea gitu, dan sisa pertandingan mereka juga masih sedikit lebih banyak gitu daripada United. United sekarang kan sudah tertinggal 3 poin ya dari peringkat 4, tapi Tottenham yang di peringkat 4 itu baru main 32 kali, United itu sudah 33 kali, Arsenal juga baru main 32 kali, juga unggul 3 poin dari United. Artinya potensi poin bersih ketinggalan United itu bisa 6 gitu, dan dengan kompetisi tinggal menyisakan 5 pertandingan ini agak berat sih buat United, kecuali kalau mereka ini ya satu-satunya harapan mereka ya tinggal berharap Arsenal atau Tottenham gitu ya untuk tersandung dalam beberapa pertandingan ke depan, dan sedangkan mereka sendiri nggak boleh kehilangan poin lagi gitu United. Mereka harus, kalau nggak salah nextnya lawan Arsenal dan Chelsea ya. Iya, makanya itu yang cukup cukup berat buat United, karena mereka justru masih harus menghadapi pertandingan-pertandingan yang berat gitu ya. Sampai di akhir bulan ini mereka, tadi yang Mas Anto bilang, mereka tandang ke Arsenal, kemudian main di kandang sendiri lawan Chelsea, dan ini 2 pertandingan yang akan krusial gitu. Kalau misalnya United tidak menang di 2 pertandingan ini ya mungkin kita sudah bisa bilang goodbye lah untuk Liga Champions musim depan ya. Tapi sih secara matematis yang saya bilang tadi, sebetulnya kesempatan itu masih ada, karena United sekarang 54 poin, cuma 3 poin minus dari peringkat 4. Jadi secara matematis masih sangat terbuka, cuma itu tadi, jangan terlalu banyak kehilangan poin lagi gitu United, dan terutama 2 pertandingan ke depan ini lawan Arsenal dan Chelsea yang benar-benar mutlak harus, kalau saya pikir harus mereka menangi gitu ya. Iya, cuma kan ngelihat Arsenal, Chelsea sama Spurs kan beberapa pertandingan juga nggak konsisten ya. Terakhir Spurs di luar dugaan kalah di kandang sendiri malah. Iya betul, itu harapan dari United yang terjaga dengan kondisi itu ya. Terutama Chelsea sih yang saya lihat yang agak kendor ya.
dalam beberapa pertandingan terakhir, bukan cuma di Premier League tapi juga di kompetisi lain juga mulai ini nih kehabisan bensin gitu Chelsea. Ini membuka harapan sih buat United, asal mereka ya jangan buang-buang poin lagi lah ketika terutama menghadapi tim-tim yang di bawah mereka gitu. Kemarin waktu lawan Norwich saja ngap-ngapan gitu, hampir disamain gitu ya skornya. Jangan begitulah kalau misalnya mau lolos ke Liga Champions. Ya ini kesempatan sih masih terbuka secara matematis, peluang masih ada, yaitu tadi yang Mas Santo bilang, Arsenal, Chelsea dan Tottenham juga belum nggak konsisten banget. Jadi ini sebetulnya kesempatan yang cukup terbuka buat United. Siap. Kita sampai situ dulu ngobrolnya Mas Wid. Nanti kita sambung lagi tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 malam nanti kerjasama Radio Sonora bersama dengan bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.